Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, kembali kita mempelajari pelajaran SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam, masih di tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, namun kita sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Silahkan dibuka di buku LKS di halaman 6. 3, yaitu perjuangan Abu Bakar As-Siddiq dalam Islam. Persahabatan Abu Bakar dengan Nabi Muhammad menjadi semakin dekat ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah dan tinggal satu lorong dengan Abu Bakar. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan menerima wahyu, maka Abu Bakarlah sahabat pertama yang masuk Islam tanpa ragu. Sedikitpun setelah Abu Bakar masuk Islam, banyak sekali sikap dan perjuangan untuk Islam. Antara lain adalah yang pertama, yaitu segera membantu Rasulullah SAW berdakwah. Dengan tutur kata yang halus dan bahasa yang baik, banyak sahabat yang masuk Islam atas ajakan Abu Bakar. Di antaranya yaitu yang diajak oleh Sayyidina Abu Bakar adalah Utsman bin Affan, bisa digarisbawahi, Zubair bin Awam, Abdullah bin Mas'ud, Tolhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Arqam bin Abil Arqam, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan lain-lain. Sahabat tersebut termasuk dalam golongan As-Sabiqun al-Awwalun. Ya, digarisbawahi As-Sabiqun al-Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Kemudian yang kedua, perjuangan Sayyidina Abu Bakar setelah masuk Islam, yaitu membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan, maka mulailah timbul perlawanan dari pihak kafir Quraisy. Mereka sering melakukan kekerasan terhadap Nabi. Mereka menganiaya, mengancam, dan bahkan ingin membunuh Nabi kalau tidak berhenti menyiarkan Islam. Abu Bakar tampil sebagai pembela pelindung Nabi. Hal ini terbukti yaitu pada peristiwa yang pertama pada saat Nabi Muhammad sedang sholat di Masjidil Haram. Tiba-tiba Uqbah bin Abi Mu'aid menjerat leher beliau. Melihat itu, dengan cepat Abu Bakar menyergap Uqbah. Kemudian ketika Rasulullah dan umat Islam hijrah ke Madinah, beliau menemani ya. Kemudian Nabi Muhammad dan melindungi dari ancaman kaum kafir Quraisy. Untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy yang berusaha membunuh Nabi, mereka bersembunyi di Gua Sur. Jangan ketukar, hati-hati antara Gua Sur dan Gua Hiro, karena itu dua tempat yang berbeda. Kalau Gua Hiro tempat pertama kali Nabi menerima wahyu. Kalau Gua Sur yaitu tempat Nabi bersembunyi ketika dikejar oleh kaum kafir Quraisy hendak hijrah dari Mekah ke Madinah. Abu Bakarlah yang maksud dan memeriksa keamanan gua itu dan juga mengatur perbekalan, menyiapkan kendaraan dan menyediakan petunjuk jalan. Yang kita ketahui jasa daripada anak Sayyidina Abu Bakar, yaitu yang bernama Asma binti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dalam keadaan hamil 7 bulan. Ya, dalam keadaan hamil 7 bulan akhirnya dari bawah naik ke Gua Sur, bolak-balik setiap hari selama 3 hari, yaitu memberikan perbekalan atau membawa makanan untuk Nabi dan ayahnya Sayyidatuna Asma, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj. Orang-orang kafir berusaha mempengaruhi umat Islam dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah pembohong dan penipu. Secara logika tidak mungkin seseorang bisa pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu hanya semalaman. Nah, kaum kafir Quraisy berusaha mempengaruhi bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang pembohong gitu. Tapi di sini dengan
yaitu kesaksian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahwa beliau mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan, yaitu Isra dan Mi'raj. Allah yang punya kehendak, maka Nabi Muhammad basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad manusia biasa tapi tidak sama seperti manusia biasa. Ya, karena Nabi termaksum, tidak mempunyai dosa. Bahkan sudah pasti Allah berkehendak ketika menjalankan Nabi Isra dan Mi'raj, itu tidak ada hal yang tidak mungkin, semuanya terjadi. Pada saat perang Badar, kemudian nih yang ketiga, Abu Bakar adalah orang yang menyatakan siap berperang demi membela Rasulullah dan Islam. Demikian juga pada perang Uhud, Abu Bakar yang ditugasi Rasulullah SAW untuk memimpin regu dan mengejar dan menakut-nakuti musuh. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu perjuangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah masuk Islam, membebaskan kaum muslimin yang tertindas. Abu Bakar terkenal sebagai pembebas para budak yang disiksa oleh tuannya karena masuk Islam. Budak-budak tersebut diantaranya, yaitu dengan dibebaskannya para budak, yaitu disitulah sifat dermawan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq muncul. Yang pertama yang dibebaskan yaitu Bilal bin Rabah, budak Umayyah bin Khalaf. Kemudian Abu Fukaifah, budak Abu Sofyan bin Umayyah. Kemudian Amir bin Fuhairah, budak Tufail bin Abdullah. Kemudian yang keempat, Labibah, yaitu budak daripada Bani Mu'ammal bin Habib Adi. Ya, jadi banyak perjuangan-perjuangan Abu Bakar Siddiq dalam Islam yang masih banyak di luar daripada yang kita bahas ini. Ya, semoga kita mengambil hikmah dari cerita tersebut, betapa mau berkorbannya Sayyidina Abu Bakar untuk Islam. Kita pun demikian, ketika ada seseorang yang menghina tentang Islam, maka wajib untuk kita yaitu membela daripada agama kita Islam. Ya anak-anak ya, semoga dapat dipahami dan dapat kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.